Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa kita terima. Begitu luar biasanya, begitu baiknya Tuhan buat kita semuanya. Saat ini, mari kita akan mengajak kita semua. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur atas kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita akan hening sejenak. Kita berdoa, bersyukur. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa atas apa yang sudah Tuhan berikan dan percayakan buat kami sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami siap diberkati melalui ibadah kami saat ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan yang berkati kami dan Tuhan tolong kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tiada seperti Engkau Tuhan, begitu mengasihi kami. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa kami. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya
Saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Taufik. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa pujian yang boleh kita naikkan pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan kita ajaib. Kita percaya Tuhan kita mendengar semua seru doa kita. Dan kita percaya Tuhan turun tangan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini, sebuah kisah yang dituliskan oleh Yohanes sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Kalau kita perhatikan di sana di dalam ayat yang kelima, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya mengalami sakit. Kita mencoba untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh seorang yang sakit ini. Bukan dalam waktu yang singkat, tetapi dalam waktu yang panjang. 38 tahun dia bergumul dengan sakit yang dialaminya. Tentunya orang ini rindu mengalami kesembuhan atas sakit yang dia alami. Dan penantian panjang itu menjadi bagian yang tidak mudah yang harus dihadapi oleh orang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kurang lebih 1 tahun ini kita bergumul terkait kondisi pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Pasti kita rindu pemulihan itu boleh terjadi. Karena ketika berbicara tentang pandemi, maka dampak yang luar biasa kita rasakan dan alami di dalam seluruh aspek bidang kehidupan kita. Dan di situ ada tantangan tersendiri bagi kita. Apakah kita mau untuk tetap setia? Apakah kita tetap mau untuk berharap kepada Tuhan? Kalau kita perhatikan bersama bagaimana seorang yang sakit 38 tahun ini, dia menantikan kesembuhan. Dan di dalam penantian akan kesembuhan itu, kita perhatikan bersama, dia setia berada di tempat itu. Dan dia berharap satu saat nanti ada jamahan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dari ayat demi ayat dari firman Tuhan ini, kita bisa lihat bahwa akhirnya Tuhan Yesus Kristus menolong orang sakit ini, menjamah dan menyembuhkan setelah 38 tahun bergumul. Ada beberapa kebenaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Yang pertama, di dalam setiap persoalan kesulitan kehidupan yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kita, kita meyakini Tuhan sangat mengenal kesulitan yang kita hadapi. Dia bukan hanya sekedar tahu kesulitan yang kita hadapi, tetapi Tuhan sangat-sangat mengenal kesulitan yang kita hadapi. Tuhan tahu seberapa kuat kita menghadapi semua situasi ini. Dan Tuhan tahu Dia tidak pernah berhenti berkarya, turut campur tangan dalam kehidupan kita di saat kita mengalami kesulitan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah tutup mata. Dan Tuhan tidak pernah berpangku tangan atas kesulitan yang kita hadapi, karena Tuhan mengenal kesulitan yang kita hadapi. Karena Tuhan mengenal kesulitan yang kita hadapi, itu sebabnya Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan itu selalu terbaik bagi kita.
Lalu kebenaran yang kedua, saudara, bahwa Tuhan itu sangat fokus dengan kesulitan yang kita hadapi. Tuhan sangat fokus atas kesulitan yang kita hadapi. Matanya tertuju kepada kesulitan yang kita hadapi. Oleh karena dia fokus akan kesulitan yang kita hadapi, rencananya adalah saudara dan saya bisa diselamatkan atas kesulitan itu. Tidak dibinasakan oleh kesulitan, tetapi bagaimana saudara dan saya dapat menang atas kesulitan itu. Itu sebabnya Tuhan kita fokus kepada kesulitan yang kita hadapi. Dan ketika Tuhan itu fokus kepada kesulitan yang kita hadapi, Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan dan mengalami kemenangan atas kesulitan, permasalahan, persoalan yang saat ini sedang kita hadapi. Apa yang membuat kita ragu akan karya Tuhan dalam hidup kita? Karena kita tidak mengenal Tuhan kita. Karena kita tidak fokus kepada Tuhan kita. Apa yang membuat Allah selalu dan senantiasa mengasihi kita? Karena Allah sangat mengenal kita. Dan Allah sangat fokus kepada kita. Itu sebabnya Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya saudara dan saya boleh mengalami keselamatan. Bukan hanya keselamatan secara jasmani, tetapi juga mengalami keselamatan secara rohani. Itu sebabnya mari kita berkemenangan atas setiap masalah, persoalan yang kita hadapi. Kita tidak pernah meragukan janji karya Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya sangat perlu untuk mengenal Tuhan semakin dalam di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sangat perlu di tengah kesulitan, tantangan yang kita hadapi, kita semakin fokus kepada Tuhan. Kita meyakini rencana dan kehendaknya itu yang terbaik buat saudara dan saya. Meskipun menurut pandangan kita tidak ataupun kurang baik, tetapi selalu di hadapan Tuhan rancangannya yang terbaik. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di tengah semua situasi yang sulit ini kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita. Dan tugas kita adalah kita setia, kita berharap kepada Tuhan mengerjakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, dan meyakini bahwa dalam waktunya segala sesuatunya adalah baik dan segala sesuatunya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak orang mengalami kasih Kristus melalui kehidupan setiap kita. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sekalian telah diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Alangkah senang dan bahagia ketika kita bersandar pada Yesus kita, Yesus yang akan menolong kita.
kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita untuk Ibu Sri Lestari. Kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, di kesempatan yang indah ini kami sudah diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk menaikkan syafaat kami di hadapan Engkau, Allah penguasa alam semesta ini. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat Rumah Sakit Baptis Batu. Kami percaya Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan senantiasa ada atas pemimpin-pemimpin kami di dalam mengemban tugas tanggung jawabnya di rumah sakit ini Bapa. Dan kami juga percayakan Tuhan, rumah sakit ini senantiasa ada di dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau tahu keberadaan Rumah Sakit Baptis Batu saat ini Tuhan. Dan kami memohon berkat Tuhan, kami memohon pemulihan Tuhan atas rumah sakit ini Tuhan. Amin. Untuk segala sesuatu yang menjadi problem, menjadi masalah atas rumah sakit ini, kami percaya Engkau Allah yang turut campur tangan, Amin. yang akan mendatangkan kebaikan atas rumah sakit ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk operasional Rumah Sakit Baptis Batu. Kami percaya Engkau Allah yang pemurah, Engkau yang akan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembiayaan operasional ini Tuhan. Dan saat ini kami juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, sehingga untuk jumlah pasien boleh kembali meningkat Tuhan. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan, juga kepercayaan masyarakat yang boleh kembali naik Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Dan biarlah kami semua Tuhan, karyawan Rumah Sakit Baptis Batu, boleh semakin semangat lagi, semakin memaksimalkan pelayanan kami Tuhan, untuk melayani Engkau melalui pelayanan kesehatan ini. Sehingga setiap pasien, keluarga pasien yang sudah Tuhan percayakan atas rumah sakit ini, boleh merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan kami. Amin Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk anugerah kesehatan bagi kami semua, seluruh karyawan maupun keluarga besarnya, atas anugerah kesehatan ini Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur memiliki Allah yang peduli atas rumah sakit ini, Allah yang senantiasa melawat rumah sakit ini Tuhan. Biarlah lawatanmu boleh terus senantiasa kami rasakan. Dan biarlah dengan situasi yang ada saat ini Tuhan, akan semakin menumbuhkan iman kami, semakin meneguhkan kami, semakin kami mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatunya Bapa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Engkau terus ada di tengah-tengah Rumah Sakit Baptis Batu ini Tuhan, untuk menjagai, melindungi, bahkan memberkati Rumah Sakit Baptis Batu ini. Bapa yang baik, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami, yang kami percayakan hanya di dalam kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah senantiasa menaungi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama terus bersandar kepada yang kekal. Selamat berbakti, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.